Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Siliwangi Putri akan memaparkan materi terkait analisis regresi berganda dengan diikuti studi kasus nantinya yang akan diimplementasikan dengan alat statistik yaitu SPSS. Nah, di sini yang akan dibahas subbab dari analisis regresi berganda itu ada pengertian dari analisis regresi berganda itu sendiri, kemudian tujuan atau kegunaan, kemudian jenis data yang biasanya digunakan dalam analisis regresi berganda itu apa, kemudian yang keempat, proses keputusan untuk analisis regresi berganda. Yang kelima, saya ada contoh kasus dari analisis regresi berganda. Yang keenam, proses penyelesaiannya. Nah, untuk subbab yang pertama, di sini analisis regresi berganda merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel bebas atau yang disebut prediktor. Nah, di sini terdapat persamaan analisis regresi berganda yang mana y-aksen sama dengan konstanta plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dengan y-aksen ini merupakan variabel dependen dan X1 X2 ini merupakan variabel independen. Kemudian tujuan atau kegunaan dari analisis regresi berganda yaitu menggunakan variabel independen yang nilainya dapat diketahui guna untuk memprediksi nilai dependen tunggal yang dipilih oleh peneliti. Yang ketiga, jenis data yang digunakan. Biasanya jenis data yang digunakan dalam analisis regresi berganda itu berskala interval atau rasio. Data interval merupakan data yang tidak dapat diukur atau dibagi, akan tetapi dapat ditambah atau dikurangi. Contoh sederhananya, perbedaan antara 100 derajat Fahrenheit, 90 derajat Fahrenheit atau Celcius, dan seterusnya. Kemudian data berskala rasio, di sini data yang jaraknya sama serta memiliki nilai nol mutlak atau dapat diukur, seperti misalnya pengukuran ketinggian, ya seperti sentimeter, kilometer, meter, dan seterusnya. Yang keempat, tahapan analisis regresi berganda. Di sini ada 6 model, yang mana nantinya sebagai kerangka kerja yang akan diukur untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan, estimasi, interpretasi, serta validasi sebuah analisis regresi. Nah, di sini saya ambil dari buku Hare untuk step 1 dan step 6. Untuk yang pertama, di sini ada permasalahan penelitian. Di sini peneliti memilih tujuan, menjelaskan, memprediksi, kemudian milih variabel dependen dan independen. Dilanjut dengan proses kedua, yaitu masalah desain penelitian, yang mana di sini peneliti dapat mengukur sampel yang memadai untuk memastikan kekuatan statistik. Yang ketiga, asumsi dalam regresi berganda. Di sini apakah variabel individu itu telah memenuhi asumsi normality, linearity, homoskedasticity, dan independensi istilah kesalahan. Jika tidak, maka dibuatlah variabel tambahan. Jika ya, maka dilanjut dengan proses keempat, yaitu pemilihan teknik estimasi. Yang mana dalam pemilihan teknik estimasi ini, peneliti menentukan apakah model regresi atau menggunakan prosedur regresi yang memilih variabel independen dan untuk mengoptimalkan prediksi. Kemudian dilanjut dengan apakah variat regresi memenuhi asumsi analisis regresi. Jika tidak, maka kembali ke step 2, ditambah membuat variabel tambahan. Kemudian jika ya, dilanjut dengan periksa signifikansi statistik. Di sini yang akan diperiksa itu
Koefisien determinasi yang disesuaikan kesalahan standar estimasi, kemudian signifikansi statistik, dan koefisien regresi. Kemudian dilanjut dengan identifikasi pengamatan yang berpengaruh. Maksudnya di sini itu apakah ada pengamatan yang dianggap berpengaruh dan perlu dihapus dari analisis. Jika ya, maka dilakukan teknik estimasi lagi. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan menginterpretasikan. Di stage 5 ini, di tahap kelima ini, dievaluasi persamaan prediksi dengan koefisien regresi, mengevaluasi kepentingan relatif dari variabel independen dengan koefisien beta, menilai multikolonialitas dan pengaruhnya. Kemudian yang terakhir, di sini analisis split sampel, memvalidasi hasil. Untuk sebab yang kelima, di sini saya ada contoh kasus yang mana seorang pemilik butik ingin mengetahui apakah diskon dan harga produk mempengaruhi terhadap keputusan konsumen dalam membeli produknya. Di sini terdapat 12 data yang mana diskon dan harga termasuk variabel independen dan keputusan konsumen termasuk variabel dependen. Kita lanjut ke alat statistiknya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan datanya. Datanya ada 12, untuk diskon dan harga merupakan X1, X2, keputusan konsumen merupakan variabelnya sudah benar. Klik analis, kemudian regression, kemudian linear, dan untuk dependent di sini sudah saya masukkan keputusan konsumen dan independennya diskon dan harga, metodenya stepwise. Untuk statistiknya ada estimate, model fit, dan deskriptif. Kemudian continue, klik OK. Nah, di sini muncul output yang diperlukan. Di sini ada deskriptif, statistik, correlation, variable interest, model summary, ANOVA, kemudian excluded variable. Kita bahas satu-satu. Untuk variabel, untuk deskriptif statistik, di sini pada tabel ini menyajikan deskriptif data masing-masing. Data masing-masing variabel ini, variabel keputusan konsumen, diskon, dan harga. Yang disebut median atau rata-rata, nilainya ini, kemudian standar deviasinya ini, kemudian N di sini merupakan jumlah data yang digunakan. Lanjut ke output correlation. Tabel bagian ini merupakan matrik korelasi antara variabel diskon dengan keputusan konsumen dengan memperoleh R 0,860 dengan probability-nya 0,00, yang mana lebih kecil daripada 0,05 dan artinya terdapat hubungan yang signifikan dengan variabel Y-nya. Kemudian untuk variabel frekuensi harga dengan variabel Y-nya, di sini menghasilkan R dengan hasil min 0,848. Tanda negatif di sini menggambarkan hubungan yang berlawanan, maka artinya semakin besar harga, atau semakin tinggi harga, maka akan semakin kecil tingkat kepuasan konsumen. Kemudian tabel selanjutnya,
variabel interest. Nah, pada tabel ini menentukan variabel yang mana yang dimasukkan atau dihilangkan. Nah, pada tabel ini yang dimasukkan variabel diskon dan harga dengan metodenya yang digunakan metode stepwise. Kemudian untuk tabel selanjutnya pada output model summary, di sini ada R square, adjusted R square, kemudian standard error of the estimate. Nilai R di sini menunjukkan jika 0,80 sampai 1000 itu merupakan tingkat hubungan sangat kuat, dan 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungannya cukup kuat, dan 0,20 sampai 0,399 maka hubungannya rendah. 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungannya sangat rendah. Dapat kita lihat dari output tabel ini untuk variabel 1 dan 2 di sini di atas 0,80. Jadi untuk tingkat hubungan keduanya terhadap kepuasan konsumen di sini tingkat hubungannya sangat kuat. Dan untuk R square di sini menunjukkan besar kecilnya sumbangsih variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan pada tabel ini untuk variabel 1 itu sumbangsihnya atau berpengaruhnya terhadap variabel terikatnya itu 0,74 atau 74%. Jadi sisanya bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk variabel kedua di sini sumbangsi variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu 0,87. Jadi sisanya bisa dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk adjusted R square di sini sama, tetapi di sini itu dapat digunakan jika melakukan estimasi nilai variabel terikat. Nah, untuk standar error-nya, semakin kecil angka yang dihasilkan di sini, maka persamaan regresi akan semakin bagus. Untuk persamaan standar error di sini merupakan sama dengan 1,0985. Untuk tabel yang selanjutnya, output dari ANOVA. Pada bagian ini dijelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel diskon terhadap variabel yield-nya atau keputusan konsumen. Nah, dari output ini pada model variabel X2 atau harga, di sini dihasilkan F hitung sebesar 31,853 dengan tingkat signifikansi 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05, yang mana dapat memprediksi kepuasan konsumen. Kemudian lanjut ke tabel koefisien. Di sini pada kolom B dihasilkan konstanta A sebesar 55,780. Koefisien regresi X1-nya 0,527, koefisien frekuensi harganya dihasilkan min 0,2344.
Jadi di sini kesimpulannya, dengan diskon yang dihasilkan nilai T hitungnya dengan probabilitas itu T hitungnya sebesar 3,371, sedangkan probabilitas atau nilai signifikasinya sebesar 0,008, yang mana lebih kecil daripada 0,5, yang artinya ada pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Juga terhadap frekuensi harga, di sini T hitungnya sebesar dihasilkan min 3,147 dengan nilai signifikansinya 0,012 atau lebih kecil dari 0,05, maka artinya juga dapat ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.